Halo cuy, gimana? Stok tisu masih banyak. Kalau tinggal dikit, mending pergi ke warung. Tapi kalau bisa jangan kasbon lah. Kasihan tukang warungnya, euy. Oke, untuk film kali ini di-request oleh Slamet Optia Romansa yang berjudul Bosomi Mam tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang duda yang baru saja menikah dengan seorang wanita yang sangat seksoi, aduhai sekali. Ibaratkan buah mangga yang baru saja matang luar dan dalamnya, yang sangat sempurna. Oke, jangan lupa siapkan kopi dan udud, tutup jendela dengan rapat, ambil tisu yang banyak, kita langsung ke ceritanya. Let's go. Film dibuka dengan suasana rumah di pagi hari. Dan di rumah itu ada dua makhluk yang sedang melakukan ritual pengencerotan dengan penuh nikmat. Gila, baru aja awal udah edan sekali ini film, Kedua makhluk itu bernama Daihe dan juga Minso. Mereka ini adalah sepasang suami istri yang baru saja menikah. Tapi si Minso ini adalah seorang duda anak satu dan juga lebih tua dari Daihe. Mereka berdua lalu pergi ke sebuah kafe milik Pak Usep untuk minum pop ice. Tidak lama datang anaknya Minso bernama Jayuk. Di sini Jayuk memberi salam kepada ibu barunya. Tapi sepertinya dia tidak terlalu suka kepada Daihe dan lebih memilih untuk pulang saja. Biasanya nih kalau punya ibu muda itu pasti seneng. Apalagi kalau wanitanya sangat seksoi semlehoi. Aduh, sayang juga kan kalau dianggurin. Iya. Di sini, Minso menenangkan Daihe untuk tidak memikirkannya. Karena lambat laun anaknya akan terbiasa dan menerima Daihe sebagai ibu barunya. Daihe pamit pergi untuk bertemu dengan temannya. Temannya ini bernama Nayon. Nah, di sini Daihe berniat akan memperkenalkan Nayon kepada Jayuk. Karena Daihe berpikir kalau Jayuk pacaran dengan temannya akan membuat Jayuk bisa menerima Daihe sebagai ibunya. Ketika sedang duduk dengan santuy, tidak lama Jayuk datang. Daihe langsung saja memperkenalkannya kepada Nayon. Meskipun Nayon ini orangnya pemalu, tapi dia tidak bisa menolak saat Nayon mengajaknya untuk pergi makan. Saat sedang makan, Nayon bertanya, "Apa kamu sudah punya pacar?" Jayuk lalu bilang bahwa dirinya tidak punya pacar. Setelah makan, Nayon lalu mengajak Jayuk ke rumahnya. Dan tidak lama, akhirnya mereka pun langsung melakukan ritual pengencerotan dengan durasi kurang lebih hampir 20 menit lah. Malam harinya, mereka berdua lalu pergi untuk jalan-jalan. Tapi Minso tidak sengaja melihat anaknya pergi bersama seorang wanita. Dia lalu pulang ke rumah dengan perasaan yang marah dan menceritakannya kepada Daihe bahwa anaknya pergi bersama seorang wanita dengan penampilan yang sangat seksoi sekali. Daihe lalu bilang bahwa wanita itu adalah teman dekatnya dan menyuruh Minso agar tidak marah lagi karena Jayuk sudah dewasa dan sudah waktunya untuk pacaran. Daihe pun pergi ke kamarnya untuk tidur. Pagi harinya, saat Minso sedang duduk santuy, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba saja Nayon datang, lalu mendorong Minso. Dan pada akhirnya, Nayon mengajak Minso untuk sarapan dengan surabi miliknya yang masih segar. Si Minso pun langsung saja memakan surabi itu dengan penuh lahap. Wer takewer kewer, wik, cerot, sat. Siang harinya, Daihe dan Nayon sedang mengobrol dengan santuy. Dan ternyata si Nayon ini disuruh oleh Daihe untuk merayu si Minso. Dengan alasan agar si Minso tidak lagi melarang anaknya untuk pacaran. Karena hal itu akan membuat Jayuk semakin tidak suka pada Daihe. Tapi ternyata dari tadi Jayuk mendengar perkataan mereka.
yang membuat dirinya langsung marah. Di malam harinya, Jayuk menghampiri Nayeon yang akan pulang. Di sini Jayuk menanyakan tentang maksud dan tujuan Nayeon mendekati dirinya. Tapi Nayeon malah menyuruh Jayuk untuk langsung menanyakan pada Daehae. Di tempat lain terlihat Daehae yang sedang duduk. Tapi kampretnya, tiba-tiba saja dia membuka bajunya. Dan langsung saja melakukan ritual senam 5 jari. Sedang enak-enaknya, tiba-tiba saja Jayuk datang. Yang membuat si Daehae langsung kaget. Si Jayuk tiba-tiba saja langsung memegang analog milik si Daehae. Lalu bilang bahwa dia sudah tahu semuanya. Dan akhirnya mereka pun langsung melakukan ritual pengencrotan. Wer takewer kewer, wik 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 Dan film pun tamat. Nah, ini nih yang disebut ending yang sangat mengencrotkan. Aduh, kebayang kalau beneran ada cuy. Tapi jangan dibayangin lah, bisa-bisa bahaya. Hikmah dari film ini mungkin kalian bisa tanyakan langsung kepada Pak Oleh, karena kebetulan anaknya bernama Hikmah. Oke, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, share lah, pokoknya etalah. Terima kasih, ciao. Dan akhirnya mereka pun langsung melakukan ritual pengencrotan. Wer takewer kewer, wik 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 wik